Halo, dalam video ini saya akan menunjukkan kepada Anda hal yang saya sarankan Anda lakukan setelah menyiapkan Lenovo IdeaTab Pro Anda. Jadi hal pertama yang harus dilakukan adalah menghubungkan ke Wi-Fi jika Anda belum melakukannya. Jadi saya akan menggeser ke atas untuk membuka laci aplikasi dan menemukan pengaturan. Sekarang masuk ke WLAN dan pastikan WLAN diaktifkan. Sekarang Anda dapat memilih jaringan yang ingin Anda sambungkan, masukkan kata sandinya. Klik sambungkan dan sekarang perangkat akan menghubungkan Anda ke jaringan tersebut. Sekarang, karena Anda sudah terhubung, Anda bisa pergi ke tentang tablet, pembaruan sistem, dan klik periksa pembaruan. Sangat penting untuk memperbarui perangkat Anda. Jadi sekarang perangkat sedang memeriksa pembaruan. Saya akan menurunkan kecerahan sedikit. Oke, jadi saya sudah menggunakan versi terbaru, tapi jika Anda belum, Anda hanya perlu klik unduh dan pasang, tunggu hingga selesai mengunduh, dan setelah itu, perangkat akan meminta Anda untuk merestart tablet agar pembaruan bisa diterapkan. Sangat penting untuk memperbarui perangkat Anda, karena Anda, pertama-tama, ada fitur keamanan. Kedua, ada fitur-fitur terbaru yang bisa meningkatkan pengalaman Anda. Jadi saya sangat menyarankan untuk melakukannya. Dan setelah itu selesai, saya sarankan untuk masuk ke akun Google Anda. Tentu saja, Anda bisa melewati langkah ini jika tidak ingin masuk ke Google, tapi saya sangat menyarankan untuk melakukannya karena tanpa itu, Anda tidak akan bisa mengakses layanan Google, seperti Google Play Store yang juga penting di langkah-langkah berikutnya. Jadi saya akan pergi ke bagian akun dan sinkronisasi. Lalu saya akan mencari, tambahkan akun Google, dan sekarang Anda bisa memilih apakah ini untuk dewasa, remaja, atau anak-anak. Saya akan memilih dewasa atau remaja. Jika Anda memilih anak-anak, maka langkah-langkah untuk mengatur perangkat ini akan cukup berbeda. Tapi tentu saja Anda bisa cukup mengikuti petunjuk di layar yang akan sangat sederhana dan setelah itu prosesnya selesai. Jadi saya akan memilih dewasa atau remaja, lalu saya akan memasukkan informasi masuk saya. Tentu saja jika Anda belum punya akun, Anda bisa klik buat akun sekarang, tapi saya sudah punya jadi saya akan langsung masuk. Lalu saya akan memasukkan kata sandi saya di luar kamera. Oke, dan sekarang saya bisa langsung saja klik Enter untuk melanjutkan. Sekarang, saya akan menyetujui persyaratan layanan Google dan semuanya. Lalu pilih apakah Anda ingin mencadangkan data perangkat Anda. Jika tidak ingin kehilangan data, kemungkinan besar Anda ingin mencadangkannya. Tapi jika Anda tidak ingin mencadangkannya, Anda juga bisa menghapus centangnya. Saya akan membiarkannya tetap dicentang dan klik terima. Dan sekarang akun Google saya sudah ditambahkan. Mari kita lanjut ke hal berikutnya yang membutuhkan akun Google, yaitu masuk ke Play Store dan memperbarui aplikasi. Ini penting karena Anda tidak hanya perlu memperbarui perangkat, tetapi juga aplikasinya. Beberapa aplikasi tidak akan berfungsi dengan baik tanpa pembaruan, dan beberapa lainnya tetap bisa berfungsi, tetapi tanpa pembaruan, aplikasi tersebut akan menjadi kurang aman dan mungkin juga tidak memiliki fitur-fitur terbaru yang tersedia. Jadi, mari kita klik ikon profil di pojok kanan atas, lalu pilih kelola aplikasi dan perangkat, aplikasinya crash. Kemungkinan karena Google Play itu sendiri sedang diperbarui, jadi mari kita coba lagi sampai berhasil. Kelola aplikasi dan perangkat, lalu pilih pembaruan yang tersedia, dan klik perbarui semua. Penting untuk memperbarui semua aplikasi ini, tetapi tentu saja jika ada beberapa aplikasi yang tidak ingin Anda perbarui, Anda bisa melewatinya. Jadi, Anda bisa langsung klik tanda X di sebelahnya untuk menghentikan pembaruan. Selanjutnya, mari kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu masuk ke pengaturan, lalu masuk ke bagian biometrik dan kata sandi, dan atur kunci layar kita. Cukup penting untuk menjaga tablet Anda tetap aman. Jadi pertama-tama saya akan mengatur kata sandi. Anda bisa mengaturnya menjadi pola, PIN, atau kata sandi. Saya akan mengaturnya ke pola. Saya akan membuatnya sederhana, tapi saya sarankan untuk membuatnya lebih rumit. Lalu saya perlu menggambarnya lagi untuk memastikan saya mengingatnya. Juga, sebelum mengklik selesai, pastikan PIN, kata sandi, atau pola yang Anda buat itu mudah diingat. Karena jika Anda lupa, Anda harus mereset perangkat dan kehilangan semua data kecuali data yang sudah dicadangkan. Namun, itu tergantung kapan cadangan terakhir dilakukan dan apakah memang sudah dicadangkan, karena tanpa itu, data tidak akan bisa dipulihkan.
Jadi Anda hanya perlu mengingat pola Anda. Dan saya akan klik selesai. Sekarang, Anda akan ditanya apakah ingin menampilkan notifikasi di layar kunci, jadi Anda bisa mengaturnya untuk menampilkan konten sensitif saat terkunci, hanya menampilkan saat dibuka, atau tidak menampilkan notifikasi sama sekali. Ya, saya akan memilih opsi ini, karena saya ingin melihat notifikasi di layar kunci, tapi saya tidak ingin melihat isinya. Maksud saya ingin melihat isinya, tapi saya tidak ingin orang lain melihat isi notifikasi jika perangkat terkunci. Lalu saya akan klik selesai. Dan sekarang Anda juga bisa menambahkan sidik jari dan pengenalan wajah. Saya tidak merekomendasikan pengenalan wajah karena sebenarnya tidak terlalu aman di tablet ini karena hanya mengandalkan kamera, bukan sensor IR. Beberapa tablet dan beberapa ponsel memiliki sensor IR dan itu membuatnya benar-benar aman. Tapi dalam kasus ini sama sekali tidak aman dan bisa dibuka hanya dengan foto Anda atau oleh seseorang yang mirip, meskipun saya tetap akan menunjukkan nanti bagaimana cara mengaturnya jika Anda benar-benar membutuhkannya. Dan sekarang saya akan beralih ke sidik jari karena dengan cara ini benar-benar aman dan saya akan memasukkan kunci layar saya lalu mengatur sidik jari saya. Jadi saya akan klik tambah dan sensor sidik jarinya ada di tombol daya. Anda bisa menambahkan beberapa sidik jari. Ini tombol dayanya. Saya sebenarnya akan membalik tablet saya karena ini adalah orientasi yang biasanya saya gunakan. Tapi, tentu saja kamu bisa menambahkan beberapa sidik jari, jadi kamu tahu membuka kunci tabletmu dalam berbagai orientasi. Saya akan mengetuknya beberapa kali agar seluruh area jari saya terscan. Kamu perlu mengetuk, lepaskan, ketuk, lepaskan, dan ingat untuk menggerakkan jari ke berbagai arah. Lalu daftarkan juga bagian pinggirnya, jadi saya akan memindai semua sisi jari saya seperti ini. Lalu kamu bisa menambahkan sidik jari lain atau klik selesai. Kamu juga bisa menambahkan sidik jari nanti di manajemen sidik jari. Selanjutnya saya juga akan mengatur pengenalan wajah yang sebenarnya tidak saya rekomendasikan. Jadi cukup klik itu, lalu konfirmasi kunci layar kamu, dan klik tambah. Sekarang kamu tinggal melihat ke kamera dan posisikan wajahmu di dalam bingkai. Sekarang sudah selesai saya atur, jadi saya akan klik selesai. Lalu kamu bisa mengaktifkan fitur buka kunci dengan masker, tapi saya akan batalkan itu. Kemudian kamu juga bisa mengaktifkan opsi angkat untuk membangunkan yang akan saya tunjukkan, karena ini cukup nyaman jika kamu menggunakan pengenalan wajah. Jadi kamu cukup mengangkat tablet dan itu akan secara otomatis menyalakan layar, lalu kamu bisa langsung melihat ke kamera dan membukanya dengan cepat. Juga saya akan atur ke buka kunci langsung, jadi kalau dia mengenali wajah saya tidak perlu menggeser layar. Tablet akan langsung masuk ke layar utama. Lalu fitur angkat untuk membangunkan bisa ditemukan saya rasa di pengaturan umum, gerakan cepat, lalu angkat untuk memeriksa tablet secara otomatis. Sekarang saya bisa mengangkat tablet saya dan membukanya dengan wajah saya secara instan dan mudah, memberikan akses yang cepat dan nyaman. Untuk membukanya dengan sidik jari, cukup ketuk sensor sidik jari. Kamu bahkan tidak perlu menekannya. Dan untuk membukanya dengan pola, pin, atau kata sandi, cukup nyalakan tablet dengan tombol daya, geser ke atas, lalu masukkan kunci layar, dan tablet akan terbuka. Sekarang mari kita lanjut ke hal berikutnya, yaitu mengatur wallpaper kita. Tentu saja, kamu bisa melewati langkah itu. Tapi jika kamu ingin mengatur wallpaper, kamu bisa mengunduh gambar dari internet, atau mengambil gambar sendiri. Jadi, saya akan membuka aplikasi kamera. Lalu saya akan memotret tanaman ini di sini. Gambarnya mungkin tidak akan bagus, tapi ini hanya untuk keperluan video saja. Kemudian Anda dapat masuk ke gambar tersebut, mengaturnya dengan mengklik 3 titik di sudut kanan atas, mengaturnya sebagai wallpaper, mengatur wallpaper, dan Anda dapat mengaturnya ke layar beranda, layar kunci, atau keduanya. Saya akan menyetelnya hanya di layar beranda. Kemudian Anda akan melihatnya sudah diatur. Dan sekarang mari kita lanjut ke hal berikutnya, yaitu geser ke bawah dari bagian atas layar Anda, lalu klik selesaikan pengaturan Lenovo IdeaTab Pro Anda. Lalu klik mulai. Dan sekarang Anda akan ada beberapa hal yang perlu Anda selesaikan. Ini menyalin data Anda. Jadi, jika Anda ingin menyalin data dari perangkat lama Anda, cara terbaik adalah melakukannya sekarang dengan mengeklik berikutnya dan mengikuti petunjuk di layar. Karena jika Anda melewatkannya sekarang, dengan mengklik jangan salin, akan lebih sulit nantinya. Tapi masih bisa dilakukan dengan beberapa aplikasi tambahan yang bisa Anda unduh, meskipun saya akan mengklik jangan salin, jangan salin. Lalu ini akan mengambil info akun saya, menanyakan browser default saya, jadi saya sarankan mengaturnya ke Firefox, Google Chrome, atau seperti Brave atau Opera. Anda juga bisa mengatur yang lain, tapi ini adalah yang benar-benar saya sarankan.
saya akan memilih Google Chrome karena menurut saya itu yang terbaik dan mesin pencari Google adalah yang paling cocok untuk saya. Tentu saja, jika ada yang lain yang lebih cocok untuk Anda juga bisa mengaturnya. Lalu klik lanjutkan untuk menyelesaikan semuanya. Lalu saya klik lanjutkan, dan sekarang muncul pertanyaan apakah Anda ingin mengatur Hey Google yang memungkinkan Anda membuka game ini tanpa tangan hanya dengan mengucapkan Hey Google dengan suara keras. Saya ingin mengaktifkannya. Dan tentu saja, jika Anda belum mengaturnya sebelumnya di salah satu akun Google Anda, maka Anda perlu mengucapkan 4 frasa dengan suara keras untuk mengatur pencocokan suara. Lalu, Anda bisa menambahkan kartu pembayaran Anda. Jika Anda ingin menggunakannya dengan Google Pay untuk lebih mudah menambahkan info pembayaran Anda saat checkout online. Tapi jika Anda klik tambah kartu, Anda bisa cukup masukkan detail kartu pembayaran Anda dan selesai. Sekarang saya akan klik berikutnya dan kemudian Anda bisa melihat hal-hal lain di sini. Saya akan klik saja tidak. Terima kasih. Dan sekarang, apa lagi? Hal berikutnya yang saya sarankan untuk dilakukan adalah menonaktifkan ruang hiburan ini. Tentu saja, terserah Anda. Anda dapat melihat ada berbagai hal, seperti pencarian, Anda dapat mencari berbagai hal, Anda juga dapat mengakses video, permainan, buku, atau podcast, dan musik. Jadi, tentu saja jika Anda ingin mempertahankannya, Anda bisa saja mempertahankannya. Tidak masalah. Tapi jika Anda tidak menginginkannya, dan jika Anda tidak ingin ikon ini ditampilkan, Anda cukup tekan dan tahan di layar utama, lalu klik pada pengaturan beranda dan nonaktifkan ruang hiburan. Dan sekarang akan dinonaktifkan, jadi semuanya terserah Anda. Mari kita hapus beberapa aplikasi tidak penting. Jadi jika Anda tidak menginginkan, misalnya aplikasi Tide, Anda dapat menghapusnya dengan menekan dan menahannya, lalu mengeklik ikon tempat sampah dan oke. Dan Anda dapat melakukan hal yang sama dengan semua aplikasi yang tidak Anda perlukan. Jadi saya akan menghapus TikTok, lalu menghapus PDF Master, tetapi tentu saja Anda dapat tetap menggunakannya. Itu tergantung Anda. Lalu beberapa teka-teki balok kayu. Saya bahkan tidak tahu apa itu. Saya akan menghapusnya saja. Dan game-game lain yang ada di sini, saya juga akan menghapusnya karena menurut saya itu tidak terlalu penting. Lalu beberapa hal seperti aplikasi MyScript Calculator, saya juga rasa itu tidak terlalu diperlukan. Meskipun seperti terus-menerus berubah karena saat ini sedang menginstal, beberapa hal penting lainnya. Jadi saya akan menghapus semua itu dari perangkat ini, agar lebih bersih dan efisien. Saya tidak mau game-game ini, tapi kalau kamu mau, tentu saja bisa menyimpannya, coba saja. Atau kalau kamu sudah tahu aplikasi-aplikasi ini, kamu juga bisa tetap menyimpannya untuk benar-benar memainkannya. Tapi saya akan menghapusnya. Kalau ada yang, muncul lagi nanti, saya juga akan menghapusnya. Oke, mereka terus bermunculan dan itu cukup mengganggu. Tapi sebentar lagi, seharusnya aplikasi-aplikasi itu berhenti muncul, jadi begitulah caranya. Dan sekarang, hal berikutnya adalah menginstal aplikasi-aplikasi penting. Jadi, kalau ada aplikasi yang menurutmu penting, seperti Netflix, Disney+, atau WhatsApp, Facebook, Instagram, kamu bisa mencarinya di Google Play Store. Jadi, saya akan menginstal Netflix. Lalu saya akan klik install dan aplikasinya akan terpasang. Sekarang mari kita cari aplikasi lain, yaitu Firefox, karena saya ingin menunjukkan nanti sebentar lagi. Bagaimana cara mengganti browser default? Jadi saya akan menginstal Firefox hanya untuk menunjukkan kepada kalian cara mengganti browser default. Dan sekarang saya bisa masuk ke pengaturan, lalu ke aplikasi. Dan untuk mengganti browser default Anda, tentu saja hanya jika Anda mau masuk ke aplikasi default, lalu aplikasi browser, dan Anda bisa menggantinya ke salah satu yang Anda inginkan. Dan saya rasa saya sudah menunjukkan semua yang ingin saya tunjukkan, jadi itu saja untuk hari ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di lain waktu.